Konteks khotbah kita terambil dari kitab Yesaya pasal ke-6 ayat 1 sampai dengan 8 dengan tema Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Dalam pembacaan ini saya akan stop ayat per ayat bila ada hal yang perlu saya jelaskan. Inilah firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim, berasal dari kata seraf, artinya menyala-nyala, dan merupakan makhluk gaib, berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dari sini Bapak Ibu kita melihat bagaimana Allah itu adalah Allah yang sangat luar biasa. Allah yang sangat agung dan besar. Sampai-sampai serafim tak berani menatap Tuhan. Ia menutup mukanya dan menutup kaki. Tanda tunduk rasa takut dan hormat kepada Allah yang luar biasa itu. Kalau tadi dikatakan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Tanda keagungan dan kebesaran Tuhan yang tidak terselami. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Hanya kata kuduslah yang mampu mereka katakan untuk menggambarkan kesiapaan Allah di hadapan mereka. Yang maha agung itu. Yang maha luar biasa itu. Yang maha megah itu. Kata kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Mungkin kita bertanya, kenapa hanya 3 kali? Kenapa enggak 4 kali? Kenapa hanya 1 kali? Penyebutan 3 kali didasari oleh konsep lambang angka 3 dalam orang Yahudi adalah angka kekudusan Allah. Dan itu juga yang selalu dikaitkan dengan Trinitas sesuai nama minggu kita hari ini. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Sekarang kita mengerti mengapa penuh asap. Karena seraf menyala. Lalu kataku, celakalah aku. Aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?
Maka sahutku, ini aku, utuslah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita dengar tadi alur daripada nats khotbah kita ini, kita tidak perlu penafsiran yang dalam untuk memahami konteks khotbah kita ini. Khotbah kita ini merupakan rentetan proses bagaimana Allah mempersiapkan Yesaya untuk menjadi hambanya, menjadi nabi mulut Allah, Nevi'im, the mouth of the Lord. Maka hal yang perlu dipersiapkan oleh Allah kepada Yesaya, dari rentetan nats tadi kita bisa lihat, yang pertama sekali Allah memperlihatkan kepada Yesaya, ini aku adalah Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa. Aku adalah Allah yang kudus melalui serafim. Lalu yang kedua, Yesaya dipersiapkan sebagai seorang nabi. Tadi saya sebutkan dalam bahasa Ibrani disebut Nevi'im, mulut Allah, corong Allah. Dan sekarang kita mengerti mengapa Allah mentahirkan mulut Yesaya. Karena dia akan menjadi the mouth of the Lord to spread the word of God. Dia akan menjadi mulut Allah untuk memberitakan kebenaran dan kesucian Allah. Itu sebabnya mulutnya harus kudus, mulutnya harus suci, mulutnya harus benar, mulutnya harus murni. Karena yang dia akan beritakan adalah kekudusan Tuhan. Dan mungkin juga kita bertanya, mengapa harus mulut yang ditahirkan Tuhan? Beberapa penafsir mengatakan mulut adalah mainly sinful speech. Mulut adalah sumber yang membuat dosa-dosa itu terrealisasi dari mulut kita. Ketika hati kita penuh dengan kebencian, terungkap dari mulut kita. Ketika hati kita penuh dengan kemarahan, terungkap lewat mulut kita. Ketika kita cemburu, tidak senang kepada orang lain, terungkap dari mulut kita. Semua melalui mulut. Marah kita, fitnah kita, menjelekkan orang lain kita, mulut. Makanya dikatakan mouth is mainly sinful speech. Makanya ditahirkan oleh Allah. Barulah setelah Allah mempersiapkan Yesaya, Allah datang menegaskan kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya yang sudah dipersiapkan pun berani mengatakan, ini aku, utuslah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan terakhir, apa tujuan Allah mengutus Yesaya? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengingatkan bangsa Israel, menegur bangsa Israel untuk kembali kepada Allah yang selama ini mereka hidup dalam kenajisan, tama, unclean, kotor, tidak bersih, tidak murni, tidak suci. Itulah yang dilakukan bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Mereka hidup memberontak, mereka hidup tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, bahkan meninggalkan Allah dan melakukan apa yang jahat kepada sesama mereka. Itu sebabnya Allah memanggil untuk mengingatkan bangsa Israel. Bapak Ibu,
Sekali lagi konteks khotbah kita sederhana saja. Pertanyaan selanjutnya, apa yang mau dikatakan Allah kepada kita hari ini? Konteks yang begitu jauh, hampir 2.500-3.000 tahun yang lalu dengan konteks kita saat ini. Ada beberapa poin yang mau dikatakan Allah kepada kita. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau serafim, makhluk gaib yang hidup bersama dengan Allah, dia datang dengan rasa hormat dan takut kepada Allah. Dengan tidak berani menatap Allah, menutup muka mereka, lalu menutup kaki mereka, sehingga tidak ada yang terbuka di hadapan Allah. Karena mereka menghormati Allah yang begitu kudus, menghormati Allah yang begitu luar biasa itu. Hendaknya kita pun demikian amat ini. Ketika kita datang ke hadapan Allah, hendaklah kita datang dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Sejujurnya sebagai pendeta HKBP, saya menangis melihat apa yang terjadi dengan jemaat HKBP. Setelah di kampung, saya lihat sendiri bagaimana kita ini hadir dalam gereja tapi tidak dengan rasa hormat. Hadir dalam gereja tidak dengan rasa takut kepada Tuhan. Padahal kehadiran kita di sini Amang Inang bukan untuk menghadap kami pendeta. Kita hadir, saudara dan saya hadir di tempat ini menghadap Allah yang Maha Kudus itu. Tapi kita datang dengan tidak rasa hormat. Kita datang dengan tidak rasa takut. Serafim begitu tunduk, nutup. Lalu kita kan tidak. Maaf, but I have to tell the truth. Pendeta berkhotbah, kita asik main HP. Itu hak Anda. Dan saya pun tidak peduli. Panggilan saya adalah sampaikan firman Tuhan. Tapi persoalan, apakah dengan sikap kita datang menghormati Tuhan? Apakah kita datang dengan takut akan Tuhan? Bagi saya, sangat sayang Bapak Ibu datang, spend 2 hours di sini, duduk di sini, tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Sayang sekali. Saya ibadah berjalan, pendeta naik langgatan keluar. Pendeta tidak ada masalah. Mau Anda dengar atau tidak ada masalah kami. Yang penting tugas kami datang beritakan firman. Tugas kami hanya sebarkan firman. Yang menumbuh kembangkan adalah Roh Kudus, bukan kami. Tetapi sebagai hamba Tuhan kami bersyukur. Sayang dia datang ke hadapan Allah yang kudus tidak dengan rasa hormat dan takut. Hari ini Tuhan mengingatkan kita semua Amang Inang. Jangan sia-siakan Bapak Ibu datang jauh-jauh dari tempat yang jauh dengan ongkos yang tidak murah, dengan waktu yang sudah Bapak Ibu berikan, tapi datang menjadi sia-sia karena kita tidak datang dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Yang kedua, marilah kita sikapi sikap Yesaya. Ketika dia katakan, serafim katakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Yesaya menyadari siapa dirinya. Sampai dia katakan, aku adalah seorang yang najis bibir.
Sadar benar Yesaya enggak layak. Tidak layak dia berdiri di hadapan yang Maha Kudus. Tetapi ia menyadari benar satu sikap yang patut kita tiru, yakni ia datang dan mengakui kesiapaan dirinya. Itu juga yang mau dikatakan hari ini kepada kita Bapak Ibu. Kita semua orang berdosa. Gereja adalah kesempatan kita untuk menerima anugerah pengampunan dosa itu. Itu sebabnya gereja dalam bahasa Yunani dikatakan ekaleo. Keluar, kaleo dipanggil. Kita dipanggil keluar dari dunia yang penuh dengan kenajisan bibir itu. Untuk masuk ke dalam bait Allah, menerima anugerah pengampunan dosa itu. Itu sebabnya mengapa ada pengakuan dosa. Itu sebabnya mengapa ada berita anugerah pengampunan dosa. Itu sebabnya mengapa ada hukum Taurat dibacakan Bapak Ibu. Untuk mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Dan anugerah Allah yang kita terima adalah setelah pengakuan hukum Taurat, kita diangkat untuk mengakui dosa-dosa kita. Dan Tuhan memberikan anugerah pengampunan dosanya pada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita datang dengan segala kerendahan hati setiap kali kita menghadap kepada Tuhan. Untuk mengakui segala dosa dan salah kita. Dan yang terakhir, marilah kita bersedia seperti Yesaya. Ketika Allah katakan, siapa yang akan kuutus? Siapa yang akan pergi buat aku? Yesaya katakan, inilah aku. Untuk apa? Karena sebagaimana Yesaya, dia hidup di tengah-tengah orang-orang yang najis bibir. Demikian juga konteks kita saat ini. Najis bibir identik dengan orang-orang yang tidak setia pada Tuhan. Najis bibir adalah identik dengan orang-orang yang jahat, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan. Demikian juga pada zaman saat ini. Kita hidup di tengah-tengah lingkaran orang-orang yang penuh dengan kejahatan. Orang-orang yang tidak peduli dengan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang tidak mau lagi hidup takut akan Tuhan. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk mau pergi bersaksi. Menyatakan kekudusan Allah. Pergi bersaksi. Menyaksikan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita kepada mereka itu. Saudaraku, kalau Bapak Ibu kita semua menutup mata hati kita dengan firman hari ini, jangan salahkan ruang lingkup hidup kita semakin dipenuhi oleh orang-orang jahat. Karena kita tidak peduli. Pepatah orang Belgia katakan, kejahatan terjadi bukan karena orang yang melakukan kejahatan. Tetapi karena kita yang tahu itu jahat, kita berdiam diri. Kejahatan terjadi bukan karena orang melakukan kejahatan. Tetapi karena kita yang tahu itu jahat, kita berdiam diri. Hari ini Tuhan mengingatkan kita semua untuk pergi mengatakan pertobatan itu, untuk mengatakan anugerah pengampunan dosa itu, untuk memanggil semua orang-orang yang jahat itu datang kepada Tuhan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, bila kita menutup hati dan pikiran kita, menutup pintu hati kita akan kebenaran firman hari ini, jangan salahkan bila anak-anak kita ini akan menjadi pelaku-pelaku kejahatan di kemudian hari. Kalau kita tidak peduli, jangan salahkan anak-anak kita ini akan hidup di tengah-tengah orang jahat. Dan bukan tidak mungkin satu hari mereka akan menjadi pelaku-pelaku kejahatan itu sendiri. Hari ini sekali lagi Bapak Ibu, mari kita ambil sikap Yesaya. Tuhan, inilah aku. Kalau selama ini pulang gereja kita selalu berkata, terima kasih Tuhan.
Firman-Mu telah menenangkan hatiku. Terima kasih Tuhan, Firman-Mu menjawab pergumulanku. Terima kasih Tuhan, Firman-Mu memecahkan masalahku. Tapi hari ini, mari pulang dari tempat ini. Setelah berkat nanti, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, ini aku, putuslah aku. Kita mulai dari tengah-tengah keluarga kita. Apa yang terjadi dengan keluarga Kristen saat ini? Terlampau panjang untuk saya katakan. Sudah mengerikan. Saya kasih contoh. Balige. Ada orang Balige di sini emang? Orang Jakarta semua di sini ya. Balige kantongnya HKBP. Satu gereja besar Katolik di pinggir jalan. Ada masjid. Tetapi mostly mereka adalah orang-orang Kristen. Batak lagi. Tapi hasil riset 2018 di Pengadilan Agama Balige sudah hampir 25% pasutri Kristen Batak menggugat untuk bercerai. Sudah semakin mengerikan. Padahal dengan jelas Allah katakan, apa saja yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tetapi karena kedegilan hati mereka, kekerasan hati mereka, kepongahan hati mereka, mereka tidak peduli dengan firman itu. Hari ini kita sekali lagi Bapak Ibu, kita harus tampil seperti Yesaya, memberitakan kebenaran firman itu kepada setiap anggota keluarga kita. Amin. Kita berdoa.